ReZero Season 2 episode 1 akhirnya tayang. Subadrun comeback. Emilia Tan, Maji Tenshi, Rem. Bentar, Rem itu siapa sih? Borneo Otaku. Yo, what's up guys? Balik lagi di channel yang paling wibu, paling kece, hanya di Borneo Otaku dan salam bawang. Kali ini Borneo lagi seneng banget nih karena season 2 dari anime favorit Borneo sudah tayang. Siapa sih wibu yang gak tahu sama anime ReZero? Hah? Kalian gak tahu? Parah tonton. Singkatnya sih, anime ReZero ini tentang cowok pengangguran bernama Subaru yang tiba-tiba ke isekai atau ke dunia lain sehabis pulang belanja dari Indomaret. Nah, terus di sana dia dapat kekuatan yang mana ketika dia mati, maka dia akan kembali ke checkpoint di masa lalu. Di dunia tersebut dia bertemu dengan Emilia dan numpang tinggal di mansionnya, serta berhasil mengambil hati dari babu yang ngurus mansion tersebut. Setelah berkali-kali tersiksa karena keseringan mati, Subaru sempat mengalami mental breakdown. Sampai akhirnya dengan kekuatannya tersebut, dia berhasil menyelesaikan masalah-masalah yang bikin orang di sekitarnya mati dan menyelamatkan mereka semua. Jadi nih guys, adegan awal di episode 1 season 2 ReZero ini bertepatan setelah mereka berhasil mengalahkan Betelgeuse dan menyelamatkan Emilia. Dan Emilia dan Subaru kembali ke kediaman Emilia menggunakan kereta kuda. Terus ya adegan pun diawali dengan Subadrun yang menyek-menyek senyum-senyum karena diperbutkan oleh bocah di bawah umur dan nenek-nenek elf awet muda. Habis itu Subadrun membicarakan tentang Rem yang suka sama dia ke Emilia dan berakhir dengan kalimat legend. Rem siapa cu? Cerita pun beralih ke tim Crush yang sedang dalam perjalanan pulang sehabis berburu paus. Nah, di tengah jalan mereka dihadang oleh cowok aneh yang rambutnya beruban kayak Kaneki yang punya kekuatan penghancur luar biasa. Crush melempar pedang karanya dan gagal. Terus gue kaget anjir pas tangan kirinya Crush tiba-tiba putus. Kita pun diperlihatkan dengan uskup sekte penyihir lain setelah perwakilan kemalasan si Betelgeuse yang sudah dikalahkan di season sebelumnya, yaitu perwakilan keserakahan dan perwakilan kerakusan. Kekuatan mereka juga mantap sih. Si uskup keserakahan ini kayak bisa ngeluarin serangan angin gitu dengan daya hancur yang luar biasa. Sedangkan si uskup kerakusan ini bisa memakan ingatan orang dan membuatnya amnesia akut, atau dia juga bisa memakan eksistensi dari orang tersebut sehingga semua orang tidak ingat dengan orang tersebut. Jadi nih guys, paus gede yang dikalahin di season 1 itu ternyata cuma peliharaan mereka doang. Nah, pertarungan pun terjadi nih di antara dua uskup tersebut dengan cewek rambut biru pendek berpakaian matte yang misterius dan tidak diketahui namanya. Hah? Siapa? Namanya Rem. Siapa tuh? Di tengah pertarungan, si matte ini sempat-sempatnya ngebacot ala bucin. Dia bucin dan dia bangga. Terus, adegan pun beralih lagi ke Subaru yang di malam harinya setelah tiba di kediaman Roswell. Dan di sana banyak pasukan Crush yang terluka. Subadrun berteriak mencari-cari Rem yang entah siapa itu. Di sini emosional banget, terasa banget, dan aku ngerinding ngeliat adegannya, serius. Setelah Subadrun menemukan Rem yang tidak sadarkan diri, Subadrun pun bunuh diri dan berniat pengen kembali ke masa lalu supaya bisa menyelamatin tuh babu. Tapi checkpointnya udah ganti, bukan di paman-paman penjual apel ya, tapi di set setelah semua pertempuran di season 1 berakhir. Jadi ya Rem, si Matt ini tetap dalam kondisi dilupakan dan tidak sadarkan diri. Crush hilang ingatan. Nah, Varys si Banshee ingin membubarkan aliansi karena jika dilanjutkan akan membahayakan nyawa Crush. Tapi Wilhelm menentang itu. Akhirnya aliansi dilanjutkan untuk membalas dendam dengan sekte penyihir, terutama yang memakan ingatan Crush, si uskup kerakusan. Nah, mungkin ada yang bingung nih, kok tangan kiri Crush yang putus bisa tumbuh lagi? Jadi ya itu karena ada skill healing di anime ini. Selama bagian yang terpotong masih utuh, maka masih bisa disambungin. Atau ya lukanya itu kalau luka fisik bakalan tetap bisa disembuhin gitu guys. Tapi kalau luka mental, nah itu kagak bisa. Adegan di episode ini diakhiri dengan Emilia yang menawarkan bantuan jika ada yang bisa dibantu untuk membantu Rem.
dan kemudian Subadrun yang akhirnya melepaskan semua kesedihannya dengan sebuah tangisan. Ditutup dengan determinasi dan kebulatan tekad dari Subaru yang berjanji akan menyembuhkan Rem. Kesedihan yang mendalam dari Subadrun itu begitu terasa di episode ini, bisa bikin penonton terkuras emosinya, terutama bagi tim Rem. Tapi kayaknya tim Rem mundur sedikit nih, karena kemungkinan besar Emilia akan dapat jatah yang sangat besar untuk kedepannya. Episode awal season 2 ini diawali dengan hype yang bikin penasaran dengan kelanjutannya. Goalnya pun sudah terlihat jelas sih dari awal, jadi bukan pembukaan season 2 yang menyek-menyek dan dipenuhi dengan ketidakjelasan atau cuma sekedar perkenalan karakter kembali. Start dari sequel ini benar-benar tanpa ampun dan langsung menyajikan adegan-adegan yang menguras emosi. Durasi episodenya pun panjang, 29 menit tanpa ada potongan dari opening atau ending sequence. Seperti apa pertarungan Subaru dengan uskup sekte penyihir lainnya? Kejadian apa saja yang akan membuat mental Subadrun hancur lebur? Apa saja dan bagaimana Subadrun akan mati berkali-kali nantinya? Well, sebagai orang yang nggak baca source materialnya atau light novelnya, aku beneran penasaran dengan apa yang bakalan terjadi selanjutnya. Tapi nih guys, sebagai catatan, ketika Borneo nge-review anime, maka Borneo nggak akan membanding-bandingkannya dengan source material. Hal ini supaya Borneo bisa mereview dengan objektif sebagai anime watcher only. Gitu guys. So, kesimpulannya, epic cuy. Tontonan wajib ini, hype. Udah, itu aja. Oke, sampai berjumpa di video yang berikutnya. Goodbye.